Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam awas. Baik, sahabat Bawaslu, jumpa lagi bersama saya Danu dalam podcast Adopsi Ada Obrolan Seputar Demokrasi. Ya, setelah lama absen, kali ini kita mulai tayang kembali. Telah hadir bersama kami di sini Bapak Budi Wibowo. Beliau merupakan komisioner Bawaslu Kutai Timur, Divisi Penanganan Pelanggaran. Oke, selamat datang Pak Budi. Baik, terima kasih Mas Danu. Terima kasih undangannya. Apa kabar? Baik, luar biasa. Alhamdulillah. Oke Pak Budi, seperti yang diketahui bahwasanya kan Kutim ini ya mendapat penghargaan sebagai penanganan terbaik, ya penanganan pelanggaran terbaik se-Kalimantan Timur. Betul. Apa yang bisa diceritakan terkait masalah itu? Iya, yang pertama terima kasih banyak pada teman-teman di Bawaslu PPU karena Mas Edukar telah mengundang. Juga terkait dengan penghargaan itu yang perlu kita jadikan perhatian menjadi pemacu semangat lagi untuk di event-event pilkada selanjutnya, entah pilkada atau pemilu terkait dengan masalah demokrasi. Tapi juga ini menjadi memicu semangat kami bahwa ternyata kerjasama antara tim di Bawaslu tim itu mendapat penghargaan. Artinya memang dalam konteks penanganan pelanggaran pidana pemilihan kita diapresiasi bahwa kita mendapat yang terbaik di 9 kabupaten kota yang sedang ada pilkada. Terkait jenis pelanggaran, yang pasti kan bervariasi ya. Iya. Ada administrasi, ada ya penanganan pidana bahkan mungkin atau kode etik segala. Bisa di-share nggak ke teman-teman yang lain? Apa aja jenis pelanggaran-pelanggarannya? Iya, yang kita ketahui kan untuk Bawaslu tim kan menangani pelanggaran itu kan tidak hanya pidana pemilihan, ada administrasi, ada etik. Nah, untuk di keseluruhan dalam proses penanganan pelanggaran, baik itu laporan dan temuan, itu ada sekitar sebanyak 28 yang diregister. 28 pelanggaran, juga, jenis pelanggaran. Oh, jenis pelanggaran yang kita register. Oh, iya. Artinya ini berproses. Dan beberapa ada yang sudah selesai, tapi beberapa masih ada yang masih berproses kalau di penindakan di pemilihan, pidana pemilihan masih berproses di penyidikan tingkat kepolisian. Nah, ini yang kemudian menjadi sorotan. Tapi terkait dengan semua pelanggaran untuk di Kutim itu cukup tergolong kencang. Artinya baik secara etik ada beberapa pelanggaran yang kita temukan itu dari konteks pelanggaran penyelenggara dari KPU jajaran maupun dari Bawaslu jajaran itu juga ada. Itu sudah kita tangani. Untuk administrasi juga ada. Dan pelanggaran lain yang terkait dengan netralitas aparatur sipil negara maupun tenaga honornya yang kemudian berafiliasi atau menunjukkan dukungan itu yang kita proses juga. Dan sejauh ini untuk pidana pemilihan kita yang mendapat apresiasi. Yang pidana pemilihan tentunya tetap bekerja sama dengan teman-teman dari institusi lain, polisian sama kejaksaan. Berarti kemarin saat pilkada Bawaslu Kutim kan sempat ada dugaan ini ya, kode etik kan gitu dari Bawaslu Kutim sendiri. Kalau boleh di-share itu tentang apa? Kalau terkait dengan kode etik, kita alhamdulillah untuk di tingkat kabupaten belum ada. Hanya saja untuk di teman-teman di Panwascam itu yang laporan ada. Jadi memang yang menangani kan di Bawaslu Kutim. Beberapa hal terkait dengan adanya masalah etik yang dugaannya itu menyalahi aturan terkait dengan penanganan pelanggaran, tapi terpublis di media. Ini kami sedang proses tangani. Nah, sejauh ini hanya itu, ditambah lagi untuk di penyelenggara KPU-nya, penyelenggara teknis, teman-teman dari PPK, kemudian di PPS-nya itu udah ada juga. Di beberapa pengawas TPS kita sudah keluarkan rekom untuk kemudian dilakukan pembinaan di teman-teman KPU kabupatennya. Tapi tidak berujung pidana itu? Enggak. Kalau untuk etik kan otomatis dia yang mengatasi itu teman-teman di KPU kabupaten yang ada secara regulasi pembinaannya dilakukan
atasan hierarkinya. Jenis pelanggaran apa yang paling mendapat perhatian publik saat ditangani? Iya, menarik ini. Jadi kalau di awal-awal tahapan kan kita ketahui itu di Kabupaten Kutai Timur tuh ada beberapa pasangan calon yang sekarang sudah bertarung. Sebelumnya ada tahapan yang kemudian ada kompetisi secara independen. Nah, ini pada saat kemarin verifikasi faktual terkait dengan dukungan minimal untuk bertarung di event pilkada, kami menemukan pelanggaran pidana berupa dukungan fiktif yang dilakukan oleh tiap pemungutan suara di tingkat desa, yang kemudian sejumlah 2002 dukungan fiktif itu dimasukkan ke dalam berita acara verifikasi faktual yang kemudian kita temukan serta dengan di pengawas kita udah kita proses berjenjang, kemudian ke pleno terbuka di tingkat kecamatan masih tetap menggunakan angka 2002 dukungan fiktif tersebut. Bahkan sampai kemudian di tingkat kabupaten juga sudah menggunakan itu, tapi tetap proses pidana tetap berjalan. Karena sudah ditetapkan sebagai pleno administrasinya di tahun 2002, maka itu tetap akan digunakan secara legal, tapi kemudian untuk pidananya tetap berjalan gitu. Nah, ini yang kemudian sudah sampai ke vonis inkrah kemarin untuk 3 komisioner PPS. 3 PPS-nya berarti pidana ya tentunya. Pidana. Ya kan memalsukan. Iya itu sahabat Bawaslu, bahwasanya dengan adanya syarat minimal dukungan untuk paslon ya independen itu memang ya bisa kita asumsikan memang sangat sulit memang sebenarnya itu. Betul. Sangat syarat itu juga cukup sulit lah menurut saya, apalagi juga kita lihat di Kaltim. Nah, mungkin hal itu juga yang membuat banyak paslon yang mencoba untuk mencurangi hal itu. Dan yang patahnya juga ada penyelenggara yang ikut main dalam ranah itu. Oke, seperti itu. Kalau tadi kan yang PPS tadi itu kan sudah ingkrah nih. Betul. Sudah ingkrah. Boleh tahu berapa hukumannya? Iya, progresnya kemarin kita sudah sampai ke tingkat vonis di inkrah di Pengadilan Negeri Kutai Timur. Vonis untuk 3 anggota komisioner PPS itu berbeda ya? Untuk ketuanya 3 tahun 4 bulan, kemudian untuk anggotanya 3 tahun 2 bulan dan 3 tahun pas. Nah, untuk yang ketua kemarin sempat mengajukan banding. Oh, bukan untuk ketua, untuk anggotanya. Sedangkan ketua sudah menerima, tapi untuk 2 anggotanya mengajukan banding ke pengadilan negeri, pengadilan tinggi di provinsi. Tapi juga polisi sudah turun dan menguatkan putusan di pengadilan kabupaten. Artinya prosesnya udah inkrah. Dan kemudian untuk 3 orang PPS-nya ini sudah dipindahkan juga ke rutan di Bontang. Oke. Sampai hari ini masih adakah jenis pelanggaran yang masih berproses? Masih ada 2 laporan, ada 2 register yang kami naikkan ke dalam tahap penyidikan di kepolisian. Ini terjadi pada saat kejadian di hari pencoblosan, penggunaan C pemberitahuan orang lain. Itu yang pertama. Undangan. C undangan. Kemudian penggunaan pencoblos 2 kali di 2 tempat yang berbeda. Nah, untuk di TPS yang menggunakan C pemberitahuan ini berkembang cukup menarik ini, karena di kepolisian pada saat kami tangkap tangan pada tanggal 9 Desember hari H itu proses langsung kemudian beranjak untuk penetapan tersangka. Ada 3 orang yang kemudian kita tangkap tangan, dan informasinya ada 2 orang yang kabur. Nah, kemudian pada saat proses kita limpahkan ke penyidikan, ini berkembang. 2 orang yang kabur sudah tertangkap ya. Kemudian dari 5 orang ini kita kembangkan oleh teman-teman kepolisian. Muncul siapa yang menyuruh, jadi pasal 178 itu pasal sangkaannya, penggunaan C pemberitahuan, C undangan itu. Kemudian yang menyuruh dicontohkan ke pasal 55 ayat 1, itu salah satu ketua partai di Kabupaten Kutai Timur terlibat.
kemudian ex anggota dewan yang merupakan tokoh masyarakat di daerah tersebut itu juga terlibat. Nah, sehingga total untuk 7 TPS 78 yang tersangka itu ada 5 karena hasil pengembangan dari teman-teman kepolisian penyidikan. Nah, sedangkan untuk kemudian TPS di TPS 57 di desa sebelah, di TPS sebelahnya, di gang sebelahnya itu menggunakan hak pilih 2 kali. Nah, dipilih dicoblos di tempat tinggal sendiri dan kemudian mencoblos di tempat orang lain. Oh, di TPS yang berbeda. Tempat yang berbeda. Nah, ini juga kemudian kita tangkap tangan, dikembangkan oleh teman-teman di kepolisian, muncul 1 orang yang menjadi tersangka itu dari tim pemenangan gitu. Menariknya di situ bahwa ternyata untuk di pilkada ini kita mendapatkan pelanggaran yang kemudian ini berkembang sampai ke titik siapa yang menyuruh tim pemenangannya begitu. Ini menjadi menarik karena ini kita akhirnya menjadi perhatian publik. Dari 2 TPS ini berkembang menjadi 8 tersangka. 8 tersangka ya. Iya, sahabat Bawaslu, ini sangat menarik ya. Bisa dibilang kisah pilkada di Kutim ini memang sangat beragam sekali. Mulai pidana ada, etik ada. Yang parahnya juga pidana. Ya tadi ada penyelenggara yang sampai ke tingkat pidana dan itu sudah inkrah gitu putusannya. Yang kedua, ini pemilih kan, konteksnya kan gitu, pemilih yang juga ikut gitu terseret dalam kasus ya dugaan pidana karena mencoblos 2 kali. Seperti Bawaslu. Jadi memang ya salah satu hadirnya Bawaslu ya adalah untuk menegakkan keadilan pemilu ya, khususnya divisi penanganan pelanggaran ya kan. Ya memang sangat inilah ya, harus berintegritas, saya rasa memang harus yang pas lah. Nyambung tadi masalah jenis pelanggaran yang sudah ditangani sampai hari ini, yang sudah inkrah, bahkan yang masih berproses ya sampai hari ini. Bawaslu Kutim sudah menyusun strategi kan untuk ya mengantisipasi lah pelanggaran-pelanggaran sejenisnya di masa mendatang. Iya, paling tidak dari sekian banyak kasus yang kita tangani, hampir 28 yang kita register, kemudian beberapa yang dihentikan di pembahasan kedua di Gakumdu maupun dikeluarkan Rekom, dan kemudian saat ini ada yang masih berproses. Kita melihat gambaran besar bahwa ternyata pelanggaran-pelanggaran ini tidak hanya terjadi sebab dari si kontestan, tapi ternyata juga melibatkan penyelenggara. Nah, ini yang kemudian kita mesti concern bahwa terkait dengan rekrutmen nanti untuk di jajaran ad hoc baik di Bawaslu maupun di KPU itu harus mulai lebih selektif. Ini berkaca pada kasus yang dukungan fiktif, bahwa ternyata pada tahapan verifikasi faktual dukungan untuk independen ini melibatkan aktif sekali PPS-nya, baik itu ketua maupun 2 anggotanya. Walaupun dari proses pencarian kebenaran dalam persidangan terkuak bahwa ternyata yang lebih aktif adalah si ketua, sedangkan yang anggota itu 2 pasif. Namun dari konteks terkait dengan kecakapan terhadap hukum, maka dia berkonsekuensi begitu. Nah, ini yang kemudian proses rekrutmen harus lebih selektif lagi. Nah, kemudian ditambah lagi di kasus TPS yang 78 yang kemudian secara baik independen maupun yang menggunakan partai ini terlibat aktif juga, bahwa pelanggaran-pelanggaran itu terjadi. Di TPS 78 ini malah melibatkan ketua partai. Di TPS 57 itu melibatkan tim pemenangan. Artinya kita bisa melihat gambar besar bahwa pelanggaran-pelanggaran ini terjadi sepengetahuan entah oknum, entah secara memang menyeluruh, tapi konteksnya adalah semua unsur itu bisa terlibat dalam proses pelanggaran. Maka dari itu ini akan menjadi menjadi titik tolak dari teman-teman penyelenggara dalam hal ini Bawaslu Kutim untuk kemudian lebih mengetatkan terkait dengan proses seleksi nanti dan kemudian berkoordinasi lebih intens terkait dengan potensi-potensi pelanggaran apa saja nanti yang kemudian terjadi di setiap tahapan. Karena ternyata tidak hanya di tahapan pada saat pencoblosan surat, tapi jauh sebelumnya pada saat
verifikasi faktual dukungan yang hanya sebagai syarat pencalonkan, itu sudah terjadi pelanggaran. Artinya di semua tahapan ini punya potensi pelanggaran. Maka di situ juga kita harus mulai berbenah apa saja kurang, apa saja yang mesti kita tutupi celahnya, kemudian kita lakukan pencegahan di dalam. Sehingga pada prinsipnya untuk kemudian adanya penanganan pelanggaran itu bisa minimal. Karena sejatinya proses penanganan pelanggaran yang terjadi ketika dia maksimal itu bukan berarti suksesnya penyelenggaraan. Iya, betul. Malah kita berpikir ketika tidak ada pelanggaran yang terjadi, pengawasan dan pencegahan yang sangat ketat, kemudian sukses, itu yang kemudian kita anggap bahwa ini sudah benar tracknya terkait dengan pesta demokrasi. Itu apa sahabat Bawaslu? Bahwasanya ini banyaknya penanganan pelanggaran itu bukan menjadi tolak ukur bahwasanya pesta demokrasi di daerah tersebut dikatakan sukses ya. Betul. Kan seperti yang dikatakan Pak Budi tadi, ketika ada pesta demokrasi dan minimnya penanganan pelanggaran, itu yang dikatakan sukses kan kamu. Ya baik sahabat Bawaslu, sampai kita di penghujung diskusi ya. Ini Pak Budi yang terakhir ini, apa yang bisa disampaikan ke halayak terkait ini ya, proses penanganan pelanggaran yang kita tahu kan dalam, kalau sana untuk melibatkan pemilih kan biasanya kan ini pidana gitu, seperti tadi bahwasanya ada yang nyoblos 2 kali, bahkan penyelenggara juga dia divonis sampai 3 tahun lebih. Apa pesan yang disampaikan untuk halayak? Iya, terkait dengan regulasi pilkada kita yang menggunakan Undang-Undang 10 tahun 2016, memang agak berbeda dengan Undang-Undang 7 tahun 2017. Kami ingat sekali bahwa untuk Undang-Undang 7 2017 pada saat pemilu, setiap ada pelanggaran, kita ambil contoh mencoblos 2 kali menggunakan hak pilih orang lain, maka dalam undang-undang dia hanya bunyi maksimal, batas maksimal, sehingga ketika hakim menilai bahwa ini dilakukan secara pasif atau karena keterbatasan, terpaksaan, maka pihak dari pengadilan negeri dalam hal ini hakim, dia bisa menentukan minimalnya yang dengan ada unsur kemanusiaannya. Kemarin kita juga menemukan kasus yang sama, vonisnya hanya 1 bulan. Di Bawaslu tidak concern terhadap berapa vonisnya. Yang kita concern adalah bahwa ketika kita naikkan ini pelanggaran, maka ada legalitas bahwa ini betul-betul bersalah begitu. Nah, ini berbeda dengan Undang-Undang Pilkada yang 10 2016. Kenapa? Karena terkait dengan sanksi tadi, vonis, itu ada batas bawahnya. Seperti yang di PPS. Yang fiktif, dukungan fiktif dibuat. Itu minimal 3 tahun. Maksimal 6 tahun. Artinya, baik dia aktif maupun pasif, ketika dia memang bersalah melakukan tersebut, mengetahui ada kesalahan tersebut dan dia ada pelanggaran dilakukannya, maka batas minimal itu dapat. Minimal 3 tahun. Makanya 3 tahun 4 bulan untuk ketua yang aktif, sedangkan sisanya 3,2 dan 3 tahun yang pasif. Tapi angka 3 tahun itu cukup lama ya kan? Nah, sedangkan untuk TPS 78, TPS 57 yang ada kemudian unsur penyelenggaraan yang terlibat, itu akan dikenakan pasal 178 tadi, yang kemudian untuk penyelenggara ada tambahan 1/3 dan hukuman maksimal. Nah, untuk maksimal, untuk minimal dia di angka 2 tahun, maksimalnya di angka 6 tahun, 72 bulan. Artinya kalau umpamanya penyelenggara terlibat, maka ditambah hukuman minimal yang didapat 2 tahun tadi, 24 bulan, ditambah 1/3 dan 72 bulan. Ini kan bukan main-main. Artinya baik dari penyelenggara maupun dari kontestan peserta pemilihan ataupun dari warga, pemilih sendiri, kami berharap tidak terlibat dalam proses kecurangan atau pelanggaran, karena konsekuensinya sangat berat. Kita ingin bahwa proses demokrasi ini berjalan sebagaimana mestinya. Proses tiap tahapan itu tidak dilalui dengan kecurangan. Walaupun memang ada kos politik,
Tapi sekali lagi, kos politik bukan berarti membenarkan terkait dengan politik uang. Begitu. Artinya hindari terkait dengan politik uang, maka proses demokrasi kita akan berjalan dengan baik. Maka pemimpin yang kita pilih itu juga akan berintegritas, punya kepentingan lah. Betul. Begitu. Ya baik, terima kasih Pak Budi sudah memenuhi undangan kami di sini, sudah bisa meluangkan waktu dan berkumpul bersama dalam episode adopsi kali ini. Oke, sahabat Bawaslu, tetap menjaga protokol kesehatan ya, menggunakan masker ya, mencuci tangan dan menjaga jarak. Semoga kita selalu dalam lindungan yang Maha Kuasa dan sehat selalu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam awas.